Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sufia Zahra dari kelas 10 IPA 2 absen 06. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada siklus nitrogen, yang kedua ada siklus fosfor, yang ketiga ada efek rumah kaca terhadap lingkungan. Yuk langsung aja kita ke pengertiannya. Sekarang kita langsung masuk aja nih ke materi yang pertama, yaitu siklus nitrogen. Pengertian dari siklus nitrogen adalah proses berulang atau konversi unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi melalui proses komponen biologis maupun non-biologis. Walaupun ada banyak banget nitrogen di atmosfer sana, tapi ia memiliki ikatan yang sangat kuat dan masih berupa gas N2. Gas N2 ini bersifat non-reaktif ya teman-teman. Dengan kata lain, ia susah banget nih buat bereaksi, sehingga nggak bisa digunakan secara langsung oleh tanaman ataupun hewan. Gas N2 harus melalui proses yang cukup panjang untuk dikonversi menjadi senyawa organik yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Nah, gimana penjelasan dari aku tadi? Sekarang aku bakal langsung lanjut masuk ke gimana sih proses siklus nitrogen ini terjadi. Udara dalam atmosfer bumi terdiri dari 80% berupa nitrogen. Nitrogen bebas dapat ditambat atau difiksasi oleh tumbuhan yang berbintil akar. Selain itu, nitrogen bebas dapat bereaksi dengan hidrogen ataupun oksigen. Nitrogen diperoleh dari tanah dalam bentuk amonia atau NH3, ion nitrit atau NO2- dan ion nitrat atau NO3-. Amonia diperoleh dari hasil penguraian jaringan yang mati oleh bakteri. Kemudian amonia akan mengalami nitrifikasi oleh bakteri nitrit atau Nitrosomonas dan Nitrococcus. Hasilnya berupa nitrat yang diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya, nitrat diubah menjadi amonia kembali melalui denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi, lalu amonia dilepas ke udara. Daur ini akan selalu berkurang dalam ekosistem. Sekarang langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu siklus fosfor. Fosfor atau fosforus adalah unsur kimia yang memiliki lambang P. Dan dalam tata nama senyawa kimia, dia memiliki nomor atom 15. Fosfor merupakan satu-satunya unsur yang gak melibatkan atmosfer, melainkan dia berada di litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Jadi fosfor ini gak ada hubungannya sama sekali dengan udara yang kita hirup setiap hari ya teman-teman, dan juga gak ada ditemukan dalam bentuk unsur bebasnya. Langsung lanjut ke gimana daur ulang fosfor ini terjadi. Fosfor di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik yang terdapat pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik yang terdapat pada air dan tanah. Fosfat organik berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati lalu diuraikan oleh dekomposer atau pengurai yang akan menjadi fosfat anorganik. Sementara itu, fosfat anorganik yang terlarut dalam air tanah ataupun air laut akan terkikis dan mengendap di batuan sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat anorganik banyak terdapat di bebatuan. Selanjutnya, fosfat dari batu yang terlarut di air laut ataupun air tanah tersebut akan diserap oleh akar tumbuhan. Dan daur ini akan berlangsung secara terus-menerus dalam ekosistem kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang langsung lanjut ke materi yang ketiga, yaitu efek rumah kaca terhadap lingkungan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Selatan, efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran matahari tidak lagi dilindungi oleh atmosfer. Terus gimana sih efek rumah kaca itu terjadi? Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya nih, dalam rumah kaca yang digunakan untuk melakukan budidaya.
Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca itu sebagian dipantulkan ke luar atmosfer, sedangkan sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca tersebut yang mengakibatkan naiknya suhu. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas kaca yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut merupakan karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya. Terus gimana sih dampak terjadinya efek rumah kaca terhadap lingkungan? Dampaknya itu ada banyak sekali, namun aku bakal pilih 2 yang bakal aku kasih tahu. Karena menurut aku sendiri ini merupakan dampak yang paling berbahaya bagi bumi. Yang pertama ada pemanasan global. Nah, hal ini mengancam seluruh ekosistem bumi akibat kenaikan suhu yang ada di bumi. Yang kedua adalah mencairnya es di kutub. Nah, es di kutub ini kalau mencair itu bakal bikin air lautan. Terus daerah yang lebih rendah ini akan terendam oleh air laut yang telah mencair di es kutub. Nah, segitu dulu aja ya teman-teman materi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.